Nih, jangan main sampai nanti kalau nanam sendiri main dipotong saja biar pendek karena lubangnya dangkal, nggak bisa Pak. Harus sesuai aturan ini dibuka. Nah, syukur-syukur setelah itu dikasih tangkos kalau kita punya modal, ya kan? Jadi kita itu udah diatur semua. Untuk kita replanting itu udah diatur semua. Ini pemeliharaan tanaman pasca replanting yang jelas ini segala macam. Nah ini kan yang tadi konsolidasi tanaman ini yang heri kayak gini ditegakkan. Itu namanya konsolidasi tanaman, menginvestasi sensus. Jadi menginventarisasi tanaman, mati, tumbang, ya kan? Atau serang hama, penyakit, menegakkan tanaman. Penyisipan dilakukan maksimal hingga tanaman berumur 5 tahun. Itu nggak bermasalah. Kadang-kadang petani kita itu udah berkali-kali kebanjiran, nggak sabar, pokoknya ya segera disisip. Kebanjiran mati meneh disisip meneh. Padahal nggak. Banjiran mati 5 tahun mesti ngikutin ya. Nah, kalau kan contohnya ini. Nah, inilah yang sisipan atau pembatalan sisipan. Yang lainnya udah 25 tahun kita segini, itu tidak bermasalah. Maksimal itu 5 tahun. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu memang tidak bisa karena udah termasuk terlindungi sisipannya. Ya. Kebun hutan. Kita sama-sama belajar. Saya pun sedang belajar. Ini pun hasil saya belajar. Saya bitek di Palembang kalau nggak salah. Ini saya pun hasil belajar dan hasil belajar saya sampaikan ke sampean. Siapa tahu ada manfaatnya, siapa tahu itu ada yang bisa dipakai, ya kan? Nah, itu. Sisi umur tanaman awal dengan tanaman sisip maksimal 5 tahun. Pengendalian gulma, pembersihan piring pohon manual. Kita kadang-kadang piringan kan nggak tahu, tahunya pokoknya bersihkan kan itu. Radius piringan adalah 1 meter itu pada tahun pertama. 1 meter sampai dengan 1,25 meter milimeter itu pada tahun pertama. Ini kurang. Pada tahun yang kedua, tanaman belum menghasilkan tahun kedua itu 1 sampai 50. Pada tahun ketiga secara manual dengan rotasi 1 sampai 1,5 bulan sekali, norma HK, jadi semuanya sudah diatur. Nah ini yang perlu diperhatikan Pak. Pemeliharaan secara kimia dianjurkan mulai tahun ketiga. Jadi sampean itu jangan ini baru ditanam sampai piringannya terus disemprot saja. Jadi cepet gue mas bunuh tanaman. Nah, itu bukan bunuh gulma, tapi bunuh sawitnya. Nah, nanti kalau sawitnya terus kuning yang dimana nanti saya lagi. Apalagi bibitnya jelek itu mau mati semua, itu minta ganti. Padahal siapa gitu. Nah, kita sama-sama tahu kan, pemeliharaan secara kimia itu dianjurkan mulai itu TBM 3, tanaman belum menghasilkan 3 tahun. Nah itu 2 bulan sekali. Nah, itu pun cuma ini loh, 300 cc Pak. Nah, 300 cc dalam satu hektar. Sementara kita loh 1 hektar nggak cukup.
Terus 10 liter untuk perengan di situ. Nah, mari kita sama-sama belajar, coba kita praktekkan kayak apa kan gitu. Nah, itu. Ini kadang-kadang baru saja saya tanam dikerjakan sendiri, semprot aja piringannya selesai. Suwen. Nah, ini dengan bahannya pun glifosa juga, ya kan, obat kuning ya ini Pak. Nah, ini pakai yang obat kuning tapi cc-nya kecil. Ini enggak, gitu loh. Nih, cc-nya kecil, cuma 300 cc. Nah, per hektar per rotasi. Tuh, rotasinya tadi 2 bulan sekali. Nah, cc-nya segitu, cuma 300 cc. Jadi mungkin 300 cc ini bisa saja kalau 300 cc ini obat yang bagus ini. Nah, pemberdayaan bunga anak kayu didokel mencabut hingga ke akarnya. Nah, lalang hukumnya. Nggak boleh hidup. Artinya lalang itu hukumnya haram kalau dicabut. Enggak, kalau udah dimatikan tuh haram kalau hidup ya. Dengan bahan glifosa dengan rotasi sebulan sekali. Ada yang lebih haram lagi tuh Pak. Apa? Berondolan yang tumbuh di sekitar itu. Itu nanti kalau sudah umur kesekian. Ya, bekas tumbang seping kemarin banyak yang tumbuh itu. Nah, ini pemeliharaan kacangan kita itu nggak ditanam kacangan. Anak sawit lah. Nah, sebenarnya kacangan itu kalau jadi kayak gini loh. Mau kono ini Pak. Kacangan kalau jadi itu kayak gini. Cuma kita itu musuh kita itu tukang arit ini. Iya, habis. Duit. Ya. Wah, aku ngarit suket kok. Tapi Yang arit suket yo nek eling, nek ora eling yo. Atuh. Nah, ini. tapi senang aku Saya kirim sih. sekali ya, dalam replanting itu kayak gini. Kira mungkin mau enggak ke tengah itu tetap gombang ke batangnya. Kalau di perusahaan itu tetap baik. Jadi kita itu tidak menyemprot total terus, kita cuma bikin ini aja lah, syukur-syukur perengannya aja. Ya. Kayak yang gaunku ngono lho. Saya punya Pak Sianto itu kayak gini, kacangan semua ini Pak Sianto. Bukan patine ora sempat ngresikin deh. Alasannya. Jadi contoh itu. Ini kita kan tinggal ini aja, tinggal bersihkan yang ini terus. Yang sini ini nggak usah diurus, ini udah nggak akan tumbuh rumput, nggak akan tumbuh alang-alang, nggak akan tumbuh anak kayu. Kata siapa? Ini kalau kita pakai kacangan. Alang-alang ya kuwi. Ini pakai Ini alang-alang ya udah terlambat. iya tambah anu. Ini pemeliharaan piringan, pemeliharaan piringan yang bagus. Ya. Nah ini, Yang enggak nah ini kenapa nggak boleh? Ya ini tadi tanaman penuh tanah disemprot ini total, ini tanah cepat mengering. Nah otomatis kan tanah cepat mengering. Nah, cuma orang kita itu kadang-kadang kan nggak mau. Maunya kayak latar rumah gitu. Kadang-kadang latar rumah kalau salite sepadan salite. terus si Zawi itu. Nah, ini sampai ini yang kastraksi ini. Udah saya sarankan kastraksi itu penting. Memang tidak perlu kita apa. Tapi sampai kan enggak sayanglah eman-eman bunga harus kembang kok buah. Membuang seluruh bunga jantan dan betina. Jadi wis kembang wae lanang, kembang wedok buang kabeh. Nah, umur yaitu dimulai pada saat tanaman mulai berbunga sekitar 9 sampai 10 bulan. Artinya 9-10 bulan itu kan sudah mulai muncul setelah kita tanam. Setelah kita tanam ya. Nah, itu kalau tandulannya dirawat bagus, pupuknya standar. Itu 9. Rotasi 1 bulan sekali. Kastraksi dihentikan setelah tanaman berumur 24 bulan. Nah, diharapkan umur 30 bulan panen standar. Nah,
Jadi kalau Kalau atraksi atau- kita itu kalau yang Iso. contohnya itu yang mengikuti saya itu yang Mereka apa orang atraksi di gelem tempat Pak Haji Romat di Blok ora 5. gelem foto. Tempat Pak Haji Romat itu mengikuti, artinya harus dikastrasi Pak Haji Romat coba kan gitu. Nah dia setelah panen semuanya itu dari satu kapling itu 300 batang itu ya panen semuanya. Tapi kalau sampean mipil, maneman kok jadi bunga. Panennya yang mipil. Nembe semene sing semene urung panen, urung buah. Nembe semene sing semene urung buah gitu loh. Nah itu. Nah. Nih. Jadi itu artinya panennya menjadi standar. Nanti Pak Asep ya, biasanya Pak Asep ini yang kadang-kadang mau mencoba ini. Ya Pak Asep ya. Nah, coba lah. Apa namanya? Udah bagus tuh kacang-kacangnya, tapi diaritin terus gimana tuh? Nah, itu. Jadi saran saya dari KUD bikin plang dilarang ngarit, tapi di bawah ada sanksinya gimana gitu. Dilarang ngarit itu kacangan boleh ngarit. Ya. Nanti saya coba konsultasi kerjasama dengan desa biar ada persis kayak satu itulah. Ya kan? Nah, coba. Nah, ini caranya untuk kastraksi. Ini gampang ini. Ini kalau ini susah ini. Harus nyiapkan alat. Kalau kita itu nggak usah pakai alat saja lah. Kalau kita kapan-kapan kita tak tunjukin caranya. Pakai tangan saja udah kita pegang pucuknya itu. Ini kan karena ini udah terlalu tua. Kalau dia masih muda, masih magar itu, kita pakai tangan saja udah lepas. Nah ini manfaat daripada kastrasi, perangsang pertumbuhan vegetatif, memperoleh buah dengan berat yang seragam. Jadi setelah itu panen, kalau beratnya 5 kilo, 5 kilo semua. Gitu. Nah. Kayak kono wae kok sing teko ta. Nah, sanitasi tanaman itu termasuk sanitasi tanaman mengurangi kemungkinan serangan hama penyakit. Jadi sanitasi itu yang lupa yang paling bawah, termasuk buah-buah yang busuk. Nah, itu. Ini buahnya umur 2 sampai 5 tahun. Kayak Ini bunga, kan tanah iya besar, orang gede. Ibar batangnya si cilik coba. Nah, coba sampai coba. Nah, di apa? Di itu. Ini kastrasi yang terlambat akhirnya kan mekar dia. Nah, ini mekar ini sudah nggak bisa dijual. Pupuk sampean yang harusnya untuk batang dimakan untuk membesarkan buah yang nggak ada gunanya. Nah, itu kalau kita nggak kastrasi. Sampean tabur pupuk paling-paling cuma 200 gram yang fungsinya untuk tanaman, karena itu tidak dibuang. Ada fungsinya itu menyebar ke yang bunga itu. Padahal buahnya pun nantinya belum laku gitu loh. Nah itu kan sayang. Nih, kastrasi dihentikan jika panjang pelepas sudah panjang pelepas ke-9 lebih dari 2 meter. Panjang pelepas ke-9 itu kalau hitungannya itu satu itu paling bawah, yaitu kayak spiral melingkar ini. Melingkar ke sini ya 1, 2, 4, 5 sampai. Nah, lingkaran batang mencapai 1 meter ini sudah dihentikan. Ini tadi pengendalian hama penyakit jenis hama ulat pemakan daun, ya kan? Nanti sampai akan mengalami ulat pemakan daun kelapa sawit ini, terus kumbang tanduk tadi yang saya bilang itu, tikus, babi dan gajah, penyakit busuk buah, busuk pupus, busuk pangkal, batang. Yang lebih parah lagi kalau kita busuk pangkal batang itu kalau kita kena ganoderma ini akan lebih parah lagi. Nah, ini penyakitnya ini namanya gambarnya.
Ini tanaman terserang berat Di dan bayi lah. sudah Itu ada PDF ini, Pak. nama kumbang ini PDF. yang dicirikan dengan PowerPoint. adanya bekas gerekan ini. Bukan PowerPoint soalnya. Jadi kubang tanduk itu Bisa tadi ya, dirubah itu, Pak. saya sampaikan itu ini. Diklik itu nggak bisa berubah. Nah, dia akan Kan ngomongnya kalau yang kubang berubah. tanduk tadi, ini langsung pangkalnya ini, bolong di sini dia akan mati nih. Nah itu kalau diserang ininya kan sudah selesai lah riwatnya ya. Bisa riwat. Nah, termasuk ini, pasti bapak mengalami yang ini. Bang badak, Hmm. kayak badak culanya. Nah inilah rupa-rupanya kumbang tanduk. Ini cara pencegahannya, dipakai jerat lah kalau kita pakai kali itu. Lengkap Nah. nomor. Secara mekanis yaitu dengan mengutip kualitas yang ada di dalam pelepah, bisa dikutip larva di batang, lapuk, feromon, Sek feromon. nah, atau pasang jaring, pemberian bahan kimia ini, marsal ini. Jadi kubang tanduk itu pakai marsal. Pada tajuk daun muda. Jadi marsal itu ditaburkan di pupusnya. Ini contohnya. Pengendalian penyakit busuk buah ini mengurangi kelembaban, ya kan? Jadi kalau buah sampai nanti pada busuk Semuanya ini dikurangi. harus mengurangi kelembaban. Jadi kena matahari termasuk perengan sih nggak pernah diperengi, nggak pernah dibuka. Semak-semak Melakukan sanitasi buah busuk, pelepah kering yang paling bawah dan ada buah busuk itu harus dibuang biar nggak menular. Ini kalau memang umur kita, sawit kita sudah umur di 9 tahun sampai ke